Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel aku. Selamat siang semua teman-teman yang ada di Indonesia sana ya. Di vlog kali ini saya akan membahas tentang proses pemulihan pasca melahirkan normal. Ya, melahirkan normal ya, karena saya dua anak nggak pernah sesar. Saya melahirkan secara normal ya. Di Indonesia, untuk pengalaman pribadi saya waktu melahirkan anak pertama di Indonesia, saya dijahitnya lumayan banyak, di dalam 3 dan di luar 6. Kemudian untuk mempercepat penyembuhan jahitannya itu biar dia cepat kering, disuruh sama bidannya itu untuk beli semacam salep begitu di apotek untuk setiap selesai kencing dilap kering, kemudian diolesin ya biar cepat kering gitu. Tapi saya lupa itu nama salepnya apa karena udah lama banget. Beda lagi sama di Belanda. Pengalaman saya melahirkan anak kedua saya di Belanda itu real sembuh tanpa obat sama sekali. Dan ini dia tips dari dokter-dokter di sini. Simak baik-baik. Ya, jadi tips dari mereka di Belanda sini, setiap selesai kencing harus cebok pakai air dingin, bukan air hangat tapi air dingin. Setelah cebok pakai air dingin harus dikeringkan benar-benar kering pakai tisu toilet ya. Kemudian pembalutnya harus langsung diganti, walaupun itu mungkin belum kotor atau darahnya keluar masih sedikit aja, tapi harus langsung diganti. Ya, tunggu ya. Anak saya ini berisik. Oke, saya balik lagi. Jadi nggak pakai obat sama sekali, hanya cebok dan dikeringkan dan rajin-rajin ganti pembalut. Dan mereka menyarankan untuk setiap jam harus kencing. Mau kamu ngerasain kencing atau enggak, tapi setiap jam harus ya. Itu tips dari mereka. Kemudian setelah selesai melahirkan, kalian harus pakai korset. Jadi nanti setelah beberapa bulan melahirkan tuh pinggang kalian ini nggak sakit. Kalau nggak tuh sakit banget ya. Jadi harus pakai korset ya. Saya itu pakai korset 3 bulan. Selama 3 bulan pakai terus ya. Jadi udah ada juga perutnya nggak gede ya. Kemudian cuman itu ya. Jadi cebok pakai air dingin, ganti pembalut sampai kering sendiri. Jadi nggak pakai obat sama sekali. Terus ini tips untuk ibu-ibu yang baru selesai melahirkan itu kan pasti puting susunya itu luka. Nggak mungkin enggak. Mau anak pertama, kedua, ketiga, ke-10 tetap luka lecet ya. Dan kalau nggak mau luka atau lecet, saya punya caranya. Saya nggak tahu di Indonesia dijual apa enggak, tapi pasti kayaknya ada deh di apotek ya. Jadi saya direkomendasikan oleh suster-suster di sini untuk pakai ini. Jadi gini teman-teman, saya setelah selesai melahirkan ada suster yang datang di rumah saya setiap hari selama seminggu untuk bantuin saya mengurus bayi ya. Bukan cuma mengurus bayi, mengurus semua pekerjaan rumah tangga. Jadi dia cuci toilet, kamar mandi, ngepel rumah, cuci piring, cuci pakaian, jemur pakaian, semuanya dia kerjain selama 1 minggu ya. Itu uniknya di Belanda. Ini yang saya pakai. Dan ini ada ukurannya atau size-nya ya. Dan karena puting susu saya kecil, walaupun air susu saya amat sangat banyak, sampai sekarang pun saya masih menyusui, saya pakai yang S. Kalian bisa lihat, ini bentuknya seperti ini kayak puting susu ya. Dan di depannya itu kalian bisa lihat
ada bolongan atau lubang sekitar 4. Naira pakai kursi itu aja. Ini. Jadi caranya ini kalian cuci dulu pakai air dingin, terus dikeringin pakai lap, kain mungkin, atau tisu atau apa aja. Kemudian posisi yang ini di atas ya. Jadi tempelnya begitu. Bukan begini. Tapi begini. Ya. Situ. Tempelnya begini. Dan ini amat sangat ampuh ya, karena nggak bakalan lecet. Secara ada plastik untuk melindungi puting susu ya. Dan saya pakai ini juga. Saya pakai ini tuh nggak dari awal. Puting susu saya itu luka lecet amat sangat parah, sampai anak saya waktu menyusui itu nggak sadar tuh mukanya udah penuh darah semua ya. Kemudian sama susternya suruh suami saya ke apotek. Waktu itu suami saya belinya di rumah sakit ya, apotek rumah sakit, karena waktu itu banyak yang melahirkan, kayaknya susah habis di mana-mana. Jadi ini direkomendasikan ya. Tempatnya kayak gini. Jadi setelah setiap kali pemakaian langsung dicuci pakai air dingin saja. Kemudian dikeringkan pakai lap. Dan masukin lagi ke tempatnya. Ini tempatnya. Ya, kayak gitu. Terus ditutup. Ya, kemana? Ini bagus banget ya. Cobalah kalian untuk cari di Indonesia sana. Apalagi untuk ibu-ibu baru ya. Mungkin yang baru pertama kali punya anak. Karena kalau puting susu luka lecet dan sembuhnya agak lama, itu bisa menyebabkan kalian demam. Hai. Bisa demam ya ibu-ibu ya. Bisa meriang. Saya juga sama, anak pertama, anak kedua saya juga meriang alias demam, sakit. Dan obat yang paling manjur untuk ibu-ibu yang sedang menyusui, karena ini obat nggak ada efek sama sekali, dan obat ini sangat direkomendasikan di Belanda sini ya. Pinjam mama. Obatnya adalah paracetamol yang 500 gram. Ini obat sama sekali nggak ada efek untuk ibu-ibu yang sedang menyusui ya. Dan saya juga minum. Sama susternya dibilang sekali minum harus 2 pil. Karena 1 pil itu nggak ada efeknya. Harus sekali minum langsung 2. Jadi saya minumnya 1000 gram. Kemudian kalau masih merasa sakit, untuk itu anak saya yang si bungsu berisik. Jadi untuk mau minum paracetamol untuk yang kedua kali harus selisih pertama dan minum pertama dan kedua itu minimal 6 jam. Gak bisa di bawah 6 jam ya. Jadi ini obat saya minum. Saya minum setiap kali saya merasa sakit, bukan cuma demam karena puting susu yang luka atau lecet. Tapi kalau saya merasakan amat sangat sakit dari perut ya. Karena setelah selesai melahirkan itu ada gumpalan-gumpalan darah di dalam perut yang belum keluar. Belum sepenuhnya keluar. Itu bikin sakitnya sakit banget. Sumpah saya kesakitan waktu itu, sakit banget sampai saya nggak bisa bangun. Hampir nangis saya di tempat tidur. Dan kembung perut saya. Setiap kali saya kencing, kempes. Terus kalau saya belum kencing, dia kembung lagi. Makanya sama suster-susternya diwajibkan untuk setiap jam harus kencing. Mau merasakan kencing atau enggak, harus kencing. Dan kalau amat sangat sakit, saya disuruh minum paracetamol juga 2. Sekali minum 2. Ya. Kemudian untuk ibu-ibu juga yang puting susunya luka atau lecet, saya pakai krim ini ya. Ini bagus banget. Namanya Purelan. Kalian bisa searching di Google atau cari di Indonesia kalau ada. Ini digosok sedikit aja di puting susu. Puting susu yang luka. Setiap kali kering digosok. Dan atau diolesin sama aja. Dan kalau sudah diolesin terus anaknya ingin anaknya ingin minum susu atau kalian ingin menyusui anak kalian, tidak harus dibersihkan dulu puting susunya pakai waslap atau air atau apa, bisa langsung menyusui anak tanpa harus dibersihkan ya, aman. Saya juga pakai. Dan kalau nggak ada, rekomendasi yang kedua adalah saya pakai minyak tawon.
Help mom. Quinera, lekker eten. Mom, help in. Rekomendasi yang kedua dari saya adalah minyak tawon. Ini minyak tawon bagus banget. Saya juga pakai. Mama. Digosok di puting susu yang luka. Dan setiap kali mau menyusui anak yang nggak usah dibersihkan, langsung aja bisa ya, aman. Jadi itu semua yang saya pakai setelah saya melahirkan. Untuk puting susu yang luka dan untuk Miss V real sembuh tanpa obat. Hanya dengan tips yang diberikan atau dikasih tahu oleh suster-suster atau bidan-bidan yang mengurus saya dan anak saya selama 1 minggu di rumah saya. Unik ya di Belanda ya. Enak banget setelah selesai melahirkan. Ada yang datang gitu bantuin kita di rumah. Sekian dulu informasi dari saya. Saya akan berbagi pengalaman saya tentang cara mengurus bayi mungkin, atau apa aja lah, karena anak saya ini reflux, eksim, banyak banget saya bisa berbagi sama kalian. Kalau ada pertanyaan seputar informasi dari saya, kalian bisa komen di bawah, saya akan balas. Dan thank you so much for watching. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya, dan kalau suka sama video saya jangan lupa klik subscribe karena gratis. Terima kasih. Dan see you di next vlog saya ya. Terima kasih.